Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1441. Setelah mengemasi barang rampasan, Yun Huaking datang. Dia, seperti Yuning, diam-diam mengubah sikapnya terhadap Suyi. Jangan berani memperlakukan Suyi sebagai junior. Rekan Daois Reining, kamu tidak bisa bertindak sembarangan di masa depan. Yun Huaking mengingatkan. Yuning mengangguk dan berkata, hal yang sama berlaku untukmu, jangan seperti sebelumnya, lakukan beberapa hal yang tidak menarik di depan sesama Taoisu. Yun Huaking. Dia menyentuh hidungnya, malu. Setengah jam kemudian, Suyi bangkit dari meditasi dan berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia sudah menuju ke tempat 10.000 harta yang seperti lautan kabut. Yun Huaking dan Yuning mengikuti. Kabut menyelimuti dunia seperti kekacauan. Berteriak, Yun Huaking dan Yuning ketakutan, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh. Mereka adalah jiwa-jiwa mati yang telah disiksa oleh kekuatan kutukan, dan tentu saja mereka mengetahui kekuatan kutukan yang paling mengerikan. Tidak diragukan lagi, rumor itu benar, dan lautan kabut yang diselimuti tempat 10.000 harta ini kemungkinan besar terkait dengan asal mula akhir bencana hukum. Kekuatan kutukan yang tersebar di kabut adalah buktinya. Yang meyakinkan mereka adalah bahwa dengan Suyi yang memimpin, kemanapun mereka lewat, kabut yang bergejolak surut ke kedua sisi seperti gelombang, dan mereka tidak berani mendekati mereka sama sekali. Kekuatan reinkarnasi, seperti yang diharapkan, secara alami menahan napas terkutuk seperti itu. Yun Huaking dan Yuning memiliki mata yang halus. Bagi yang lain, tempat 10.000 harta ini tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Tapi bagi Suyi, yang menguasai kekuatan reinkarnasi, itu seperti berjalan di taman, seperti memasuki alam tanpa siapapun. Aduh, pelangi yang cerah dan berwarna-warni muncul dari kedalaman kabut di kejauhan, dengan kilau yang luar biasa, dan kemudian menghilang lagi. Siapa yang berani percaya bahwa pelangi ini sebenarnya diubah oleh asal-usul Dao? Yun Huaking berseru, sayangnya, mereka tersebar di kedalaman lautan kabut, menghilang dalam sekejap, dan hampir sulit dikumpulkan. Pelangi itu mewakili asal-usul Dao yang berbeda, dan mereka sangat murni. Pelangi ini tidak menentu dan sulit ditangkap, dan memang sulit untuk ditangkap. Yuning juga sedikit menyesal. Ini seperti peluang besar di depan Anda, tetapi Anda tidak bisa mendapatkannya, Anda hanya bisa menatap. Tidak sulit untuk menangkap pemandangan pelangi ini. Suyi tiba-tiba membuka mulutnya, matanya dalam, saya telah menyimpulkannya secara kasar. Semakin dalam Anda pergi, semakin sering dan semakin banyak Dao Shen Hong besar akan muncul. Saat ini, jarak antara kami dan Dao Shen Hong ini relatif terlalu jauh. Jika kami mengambil tindakan, kami memiliki sedikit peluang. Namun, semakin dalam kami pergi, semakin dekat jaraknya. Pada saat itu, akan ada banyak peluang untuk memanfaatkan peluang tersebut. Yun Huaking dan Yuning disegarkan. Grup itu pindah. Segera, Yun Huaking dan Yuning menyadari bahwa, seperti yang dikatakan Suyi, semakin dalam Anda memasuki negeri 10.000 harta benda, semakin sering jalan pelangi itu muncul. Selain itu, jarak antara mereka dan Dao Shen Hong itu secara bertahap menyempit. Tapi kedua makhluk abadi itu masih terasa sedikit rumit. Tidak ada alasan lain. Jalan-jalan itu tidak menentu dan menghilang dalam sekejap. Jika tidak ditata terlebih dahulu, sulit untuk menangkapnya. Cepat, blokir jalan pelangi itu. Petik 2. Ayo pergi. Pelangi ungu itu sudah saya incar, siapa yang berani merampoknya akan membunuh. Tiba-tiba, suara keras datang dari kedalaman lautan kabut. Seseorang telah tiba. Yun Huaking dan Yuning saling menatap, hati mereka terpana. Pergi dan lihat. Suyi menjauh dari tempat asal suara itu. Dan beberapa sosok yang dikelilingi oleh cahaya peri mengejar dan berburu jalan pelangi itu, pemandangannya sangat kacau. Orang-orang dalam kelompok 3 atau 5, dibagi ke dalam kubu yang berbeda, berebut untuk mengambil tindakan. Mereka menggunakan teknik rahasia atau mengerahkan harta rahasia, menyebabkan dunia jatuh ke dalam kekacauan besar. Dapat ditemukan dengan pengamatan yang cermat bahwa sangat sedikit yang benar-benar dapat menangkap Dao Shen Hong. Bukannya mereka tidak cukup kuat, tetapi kecepatan Dao Shen Hong itu terlalu cepat dan menghilang dalam sekejap. Monster tua dengan alis kuning, Fu Fengxi, Bai Lichuan. Ternyata benda-benda tua ini. Yun Huaking menyapu matanya dan mengenali identitas banyak tokoh, yang semuanya adalah roh mati pada tingkat keabadian sejati di dunia maya. Beberapa monster tua ini sangat kejam. Sepertinya kita masih terlambat. Hujan berbisik. Pertempuran kebetulan tidak berlangsung dalam urutan tertentu. Suyi berkata dengan acuh tak acuh. Lingkungan kawasan ini memang sangat istimewa. Kelompok cahaya masing-masing mencerminkan kecemerlangan indah yang berbeda. Selain itu, kualitas light cluster tersebut juga berbeda.
Ada yang redup dan terkendali, ada yang menyilaukan seperti terik matahari, ada yang sekecil kepalan tangan bayi, dan ada yang sebesar cakram gerindra. Dari bentuk, pesona, dan suasana, Anda dapat dengan jelas membedakan kualitas setiap Dao Shen Hong secara sekilas. Set, pelangi merah muncul di depan Yun Huaking. Sebelum Yun Huaking bisa bereaksi, jaring emas besar jatuh entah dari mana, dan pelangi merah melilit kepalanya. Yang menembak adalah seorang lelaki tua berjubah dengan rambut acak-acakan dan sepasang alis kuning tipis. Di belakang lelaki tua berjubah itu, ada 3 orang. Yun Huaking. Oh, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Pria tua dengan alis kuning itu menyeringai, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ke daerah terdekat. Lihat, situs di daerah 1000 Zhang ini ditempati oleh Lao Su. Yun Huaking mengerutkan kening, monster tua dengan alis kuning, apa maksudmu? Pria tua dengan alis kuning itu tersenyum dan berkata, jangan salah paham, kamu dapat mencari keberuntungan di sini jika kamu mau, tetapi kamu harus memberikan 90% dari bakti kepada Lao Su. Jika tidak, wajahnya berubah, senyumnya menghilang, dan dia mengucapkan kata demi kata, pergi. Suara itu mengguncang penonton, menarik perhatian orang lain di kejauhan. Wajah Yun Huaking muram, dan dia tidak bisa menahan wajahnya. Yuning mau tak mau marah, monster tua beralis kuning ini terlalu menipu. Ini jelas tidak menganggap mereka serius. Jika awan merah peri ada di sini, beraninya makhluk tua ini begitu sombong. Tanpa sadar, baik Yun Huaking maupun Yuning memandang Suyi. Melihat Suyi tidak berbicara omong kosong sama sekali, dia melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh, serahkan harta di tubuhmu, lalu keluar. Pergi dari sini, aku akan mengampuni kalian semua. Kata-kata keluar, Yun Huaking dan Yuning tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Mereka semua memperkirakan bahwa Suyi tidak akan mundur, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Suyi akan begitu kuat dan mendominasi. Monster tua beralis kuning itu cukup arogan. Tapi Suyi lebih sombong darinya. Tidak, itu semacam mendominasi dari tulang. Dia bahkan tidak memperhatikan monster tua dengan alis kuning dan lainnya. Apa katamu? Monster tua beralis kuning itu sepertinya curiga bahwa dia salah dengar. 3 makhluk abadi imajiner di sampingnya juga sangat terkejut, dan mau tidak mau melirik Suyi. Tetapi saya menemukan bahwa ini adalah seorang pemuda yang tidak memiliki rasa kultivasi sedikit pun, dan dia benar-benar tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa. Yun Huaking, siapa Leng Tuking ini, yang berani mengancamku seperti ini, apa kamu tidak takut mati? Seorang pria berjubah hitam tertawa. Suyi tiba-tiba bergerak, sosoknya muncul dari udara tipis, dan datang ke pria berjubah hitam. Boom, pedang dunia ditebas. Ini benar-benar mencari kematian. Sebagai makhluk abadi sejati di dunia maya, pria berjubah tinta tidak akan duduk diam. Dia mendengus dingin, mengangkat tangannya dan meraih pedang dunia. Pada saat ini, monster tua beralis kuning berteriak keras di telinganya, hati-hati. Itulah kekuatan reinkarnasi. Reinkarnasi. Pria berjubah tinta berubah warna, tapi sudah selangkah terlambat. Puff. Pedang dunia terbanting, membelah pria berjubah hitam itu menjadi 2. Pedang Ki yang mendominasi menghancurkan tubuh pria berjubah hitam yang retak dan meledak. Penonton terkejut. Sekelompok makhluk abadi imajiner yang merampok Dao Shen Hong di kejauhan, semua menghentikan gerakan mereka dan memandang mereka satu demi satu. Reinkarnasi. Apakah itu Suyi muda? Hanya saja, menurut rumor, Suyi tidak baru saja menginjakkan kaki di jalur kenaikan, bagaimana dia bisa membunuh seorang abadi sejati dalam satu pedang? Orang-orang tercengang. Monster tua dengan alis kuning dan 2 orang lain di sekitarnya juga ketakutan, dan mereka menghindarinya, wajah mereka penuh amarah. Anak ini bisa sangat kuat. Suasananya suram dan membosankan, dengan arus bawah yang bergelombang. Banyak mata memandang Suyi, meskipun mereka penuh kejutan, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan hasrat dan keserakahan mereka, seolah-olah mereka sedang menatap ciptaan tertinggi yang diantarkan ke pintu. Dibandingkan dengan itu, bahkan jalan pelangi ilahi yang tersebar di dunia ini tidak penting. Semua ini membuat wajah Yun Huaking dan Yuning berubah. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu, seberapa besar godaan kekuatan reinkarnasi Suyi kepada makhluk abadi imajiner ini hadir. Tapi Suyi mengabaikan semua ini. Dia memegang pedang dunia, memandang monster tua dengan alis kuning dengan acuh tak acuh, dan berkata, sekarang, bisakah kamu mendengar kata-kata kursi ini dengan jelas? Suara bagi penonton. Semua makhluk abadi yang hadir menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Karakter kecil di alam Ascension berani dengan arogan mengancam monster tua beralis kuning seperti dunia maya. Gila. Sebaliknya, Yun Huaking dan Yuning sangat tenang. Sebelum mereka melihat kemampuan Suyi, mereka semua menganggap Suyi sebagai junior dan tidak menganggap serius Suyi. Tapi setelah benar-benar melihat kemampuan Suyi, biarkan mereka malu dan menghela nafas. Hahaha. Monster tua beralis kuning menengadah ke langit dan tertawa keras, dan semua orang bisa melihat bahwa monster tua bermuka masam ini marah. Tapi segera, di bawah tatapan sekelompok mata yang tercengang,
Aku melihat monster tua beralis kuning itu tersenyum, melambaikan tangannya tiba-tiba, dan berkata, ayo beri mereka tanah ini. Semuanya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1442. Semua orang lengah, dan rahang mereka hampir jatuh. Siapa yang menyangka bahwa monster tua yang kejam seperti monster tua beralis kuning akan mundur di hadapan junior seperti Sui. Orang tua dengan alis kuning, semua teman di sekitarmu telah terbunuh, dan kamu dapat mencubit hidungmu seperti kura-kura. Percuma saja, di kejauhan, seorang pria tinggi dan kekar dengan tombak di pundaknya berbicara dengan ejekan. Tawa pun pecah. Monster tua beralis kuning itu tampak ragu-ragu untuk beberapa saat. Dia mengabaikannya, dan pergi dengan dua orang di sekitarnya. Tapi Sui berkata dengan acuh tak acuh, tunggu. Pria tua beralis kuning itu menunduk, dan berkata, anak muda, saya sudah cukup sabar, saya tidak ingin memperbaharui benar dan salah, apalagi yang kamu inginkan. Sui berkata, tinggalkan harta di tubuhmu. Semua orang di kejauhan menyipitkan mata. Konsesi monster tua beralis kuning di luar dugaan mereka. Sui yang mendominasi dan kuat membuat mereka semakin terkejut dan bahkan tidak percaya. Tidak terbayangkan bahwa Sui masih tidak akan menyerah ketika monster tua dengan alis kuning itu mundur. Monster tua dengan alis kuning jelas marah, wajahnya biru, matanya tertuju pada Sui, dan dia berkata, bagaimana jika aku tidak melakukannya? Berteman, Sui membisikkan sepatah kata, kematian. Semua orang memandang monster tua beralis kuning itu untuk melihat bagaimana dia akan memilih. Pipi monster tua beralis kuning berkedut, dan wajahnya sangat suram. Semua orang bisa melihat bahwa monster tua ini hampir meletus. Tapi pada akhirnya, dia mengambil napas dalam-dalam, mengeluarkan cincin penyimpanan di tubuhnya, dan melemparkannya ke tanah. Penonton terdiam dan terpana. Kamu juga. Monster tua beralis kuning menggertakkan giginya dan berkata kepada dua orang di sekitarnya. Kami. Keduanya jelas ragu dan tidak mau menundukkan kepala. Cepat. Monster tua beralis kuning itu berteriak dengan keras, dengan wajah muram. Kedua pria itu membeku, mereka dengan cepat mengeluarkan harta mereka dan melemparkannya ke tanah. Apakah Anda puas dengan ini? Monster tua beralis kuning itu menatap Sui. Sui melambai, pergi. Kata-kata kasar, penuh dengan hinaan tak kenal malu. Tapi monster tua beralis kuning itu tidak peduli, dia berbalik dan pergi bersama mereka berdua, dan dalam beberapa kedipan, sosok itu menghilang. Menyaksikan semua ini, Yun Huaking dan Yuning mau tidak mau merasa sedikit tidak nyata. Itu monster tua beralis kuning. Benarkah begitu? Semua orang di kejauhan tercengang dan sulit dimengerti. Orang tua Huang Mei, pasti terlalu kurus. Seseorang bergumam, tidak peduli seberapa menakutkan kekuatan reinkarnasi, itu tergantung pada siapa yang mengendalikannya. Sui itu, hanyalah orang nyata yang telah menjadi berbulu manusia. Apa yang harus ditakuti? Seseorang mengerutkan kening. Keabadian nyata imajiner yang hadir telah mengalami angin dan ombak besar dan berpengetahuan luas, tetapi tidak ada yang bisa membayangkan mengapa Huang Mei menundukkan kepalanya. Ini juga terlihat terlalu pengecut. Jika ada yang tidak setuju, datang ke sini. Mata Sui dalam, dan dia melirik keabadian nyata imajiner di kejauhan, dan berkata dengan ringan, kursi ini dapat menjamin bahwa kamu akan mati lebih bahagia. Penonton terdiam. Wajah semua orang di kejauhan tidak menentu. Saya merasa martabat saya sedang ditantang. Saya merasakan absurditas yang tak terlukiskan. Seorang junior, berani menantang semua makhluk abadi imajiner mereka hanya karena mereka menguasai kekuatan reinkarnasi. Hanya melanggar hukum. Yun Huaking dan Yuning sama-sama kesal, meskipun mereka terkejut karena Sui tidak melakukannya. Melihat dunia, siapa yang berani mengabaikan musuh besar seperti Sui? Melihat masa lalu dan masa kini, yang telah menjadi pribadi yang nyata, dan bisa seperti Sui, yang bangga dengan dunia, dan tidak menempatkan imajinasi peri nyata di matanya. Ini kegilaan yang sebenarnya. Karena tidak ada yang berani bertarung, siapapun yang berani memperjuangkan nasib baik dengan kursi ini berikutnya, ayo bunuh. Sui berbicara dengan ringan. Ketika kata-kata ini keluar, akhirnya ada yang tidak bisa menahannya. Pria jangkung dan kekar dengan tombak di pundaknya berkata dengan dingin, si kecil, datang dan coba, apakah kamu menggertak, atau apakah kamu benar-benar percaya diri? Boom! Dia mengambil langkah besar, sosoknya bergejolak, seperti dewa biadab kuno yang melakukan ekspedisi, dunia bergetar. Saya kalah, seperti orang tua dengan alis kuning, menyerahkan harta, dan segera membawa orang pergi, jika kalah, serahkan arti reinkarnasi, bagaimana? Pria kekar itu berkata dengan sungguh-sungguh. Bai Lichuan, keabadian sejati, perkasa, dan perkasa. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang segera mengerti bahwa langkah Bai Lichuan dapat dianggap sebagai maju, menyerang, mundur dan bertahan, meninggalkan ruang untuk dirinya sendiri. Bukan pendekatan nekat untuk diprovokasi. Sui mencibir, matanya dingin dan dingin, aku tidak tertarik memainkan trik semacam ini denganmu, hidup atau mati, atau keluar. Pergilah. Ada embusan angin di arena.
Semakin mendominasi Suyi, semakin membuat makhluk abadi imajiner itu merasa tidak normal, dan mereka tidak yakin apa yang dipikirkan Suyi. Bai Lichuan tertawa marah, dan berkata, kursi ini ingin memberimu cara untuk hidup, tetapi kamu harus menemukan cara untuk mati. Sebelum kata-kata itu selesai, Suyi telah menyerangnya dengan pedang. Bai Lichuan kehilangan kata-kata, dan dia sangat marah sehingga seorang junior berani menjadi begitu kuat sehingga dia tidak menatap matanya sama sekali. Mati. Bai Lichuan sangat marah, dan niat membunuhnya melonjak, melambaikan tombak di bahunya, dan hanyut dalam kemarahan. Boom! Tembakan adalah pukulan penuh, tanpa syarat. Keganasan itu membuat Yun Huaking dan Yuning berdebar-debar. Dibandingkan dengan monster tua beralis kuning, kekuatan tempur Bai Lichuan juga tidak kalah. Dentang, pedang dan tombak bentrok. Kekuatan kehancuran yang dahsyat dan menakutkan tiba-tiba meledak dari antara keduanya. Kekosongan runtuh dan hancur, dan kabut di 10 arah semuanya runtuh dan menghilang. Dalam kobaran api, kedua sosok itu terhuyung-huyung dan berdiri lebih dari 10 meter jauhnya. Bai Lichuan tampak serius, dan tangan yang memegang tombak sedikit bergetar. Dentang, pedang meraung seperti auman, Suyi tidak berhenti sama sekali, dia mengayunkan pedangnya untuk membunuh. Cepat seperti kilat, seperti peri. Jelas dia adalah karakter di jalan menuju kenaikan, tetapi dia memiliki sikap mendorong segala sesuatu secara horizontal. Bunuh! Bai Lichuan berteriak dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung ratusan kali, membunuh dunia dan mengguncang, dan semburan kekuatan penghancur menyebar kemana-mana. Mati. Dalam pertempuran sengit, lidah Bai Lichuan meledak menjadi guntur, dan mata vertikal merah yang ganas terbelah di antara alisnya, dan dia menembakkan cahaya darah yang aneh, membenturkan ke Suyi pergi dengan mata mimpi buruk. Teknik terlarang supernatural yang sangat menakutkan. Setelah Anda mentransmisikannya, Anda dapat mendistorsi ruang dan menggiling semuanya. Setelah lawan tersapu oleh cahaya berdarah, jiwa akan jatuh ke dalam mimpi buruk malapetaka abadi, berubah menjadi boneka tanpa pikiran, benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Suyi, bagaimanapun, tampak seperti dewa yang tidak dapat diprediksi, dan ada ejekan di matanya. Mata mimpi buruk. Namun, di mata Suyi, itu hanya tipuan kecil, tidak sedap dipandang. Boom! Dia tidak menghindar, dia mengayunkan pedangnya untuk menemuinya. Pola pusaran yang aneh dan tidak terduga tiba-tiba muncul di ujung pedang manusia, dengan kekuatan rahasia yang tidak jelas berputar di dalamnya. Dalam sekejap, sinar berwarna darah yang membara ditahan oleh ujung pedang manusia. Dan pedang dunia tetap bertahan, menembus kehampaan, dan menusuk Bai Lichuan di antara kedua alisnya. Puff! Pupil vertikal berdarah pecah, dan kepala Bai Lichuan tertembus. Cludi Vortex. Bagaimana Anda bisa menguasai ini? Bai Lichuan berteriak kaget, dengan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya yang tinggi dihancurkan sampai mati oleh kekuatan yang dilepaskan oleh pedang dunia, berubah menjadi abu yang tersebar di seluruh langit. Pedang dan kepala burung hantu, abu. Pukulan yang mendominasi dan tajam itu langsung mengejutkan penonton. Sekelompok makhluk abadi di kejauhan semuanya ketakutan dan wajah mereka sangat berubah. Bencana, hujan bergumam, mata emas pucat penuh keterkejutan. Yang disebut rahasia yang tidak diteruskan adalah bahwa hanya murid sejati inti Tanah Suci Yao Guang yang memenuhi syarat untuk mengendalikannya, dan tidak mungkin bagi orang luar untuk kendalikan. Mungkinkah di belakang seorang kultivator seperti Suyi di dunia manusia, sebenarnya ada raksasa seperti Tanah Suci Yao Guang? Tidak heran Tuan Hong Yun sangat menghargainya, ternyata dia memiliki hubungan yang baik dengan Tanah Suci Yao Guang. Yuning tampaknya telah menemukan rahasia besar, dan hatinya penuh kejutan. Sayangnya, yang tidak dia ketahui adalah bahwa di mata orang asli Hong Yun, dia selalu berspekulasi bahwa kehidupan Suyi sebelumnya adalah orang gila pedang, yang merupakan kepala 10 Raja Abadi Agung di Pengadilan Abadi Pusat. Suasana di dalam venue sangat sepi dan membosankan, hingga membuat orang sulit bernafas. Kematian Bai Lichuan sungguh mengejutkan. Pada titik ini, para makhluk abadi di dunia maya itu akhirnya menyadari bahwa bukan Suyi yang terlalu gila, tetapi orang yang nyata yang muncul dari dunia manusia, yang terlalu menantang surga. Siapa lagi yang mau mencobanya? Mata Suyi acuh tak acuh, memindai penonton. Banyak makhluk abadi menghindari tatapan Suyi, seolah-olah mereka khawatir menjadi sasarannya. Ada juga orang yang terlihat murung dan merasa sangat tertekan. Sekelompok makhluk abadi di dunia maya, tetapi sekarang mereka dikejutkan oleh seorang junior, jika mereka menyebarkannya, itu pasti terlalu sia-sia. Tiba-tiba, seorang pria kurus berjubah tahu berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, jika kita bergabung, tidak ada kemungkinan kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan kalajengking ini dan menangkan makna reinkarnasi yang mendalam. Jika kita memiliki pikiran sendiri dan saling bertarung, kita tidak hanya akan kehilangan kesempatan yang sangat baik ini, tetapi kemungkinan besar kita akan dikalahkan oleh masing-masing dari mereka. Begitu kata-kata ini keluar, mata banyak orang berkedip, jelas bergerak. Suyi berdiri di sana dengan tenang, menonton tanpa henti.
Dia ingin melihat apakah pria berjubah ini bisa membuat orang tua itu mati. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1443. Sosok pria berjubah Tao itu kurus dan namanya Fu Fengxi. Merupakan sosok teratas di dunia maya. Saat dia berbicara, banyak makhluk abadi yang ragu-ragu. Bukannya dia tersihir dan pemarah. Kata-kata Fu Fengxi yang menyentuh hati mereka. Memang benar bahwa kekuatan Su Yi sangat menakutkan. Tetapi jika mereka dapat bergabung, mereka pasti akan memenangkan Su Yi. Pada saat ini, Fu Fengxi tampaknya ingin keluar dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah Anda bersedia pergi dari sini dan melepaskan kesempatan di sini? Jangan lupa, aku di sini untuk mencari jalan keluar di tempat 10.000 harta ini. Tidak ada jalan keluar, suaranya nyaring dan menyebar ke seluruh penonton. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih berjubah hijau menggertakkan giginya dan berkata, Fu Fengxi benar, kita semua adalah jiwa yang mati. Jika kita tidak dapat menemukan cara untuk hidup, kultivasi kita alam ditakdirkan untuk terus jatuh dan secara bertahap menurun. Kenapa tidak kamu perjuangkan? Kerumunan menjadi riuh, dan tatapan orang-orang abadi imajiner yang memandang Su Yi telah mengalami perubahan halus. Su Yi berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang, mengawasi dari pinggir lapangan tanpa henti. Pembunuhan tanpa ketidakadilan, dia tidak bisa melakukannya. Tetapi jika pihak lain bersikeras untuk menemukan jalan mereka sendiri, dia tidak keberatan memberikan tumpangan kepada pihak lain. Yun Huaking tidak bisa menahan diri dan berteriak, Fu Fengxi, kamu menipu orang, mengerti? Aku akan meninggalkannya di sini, bahkan jika kamu pergi bersama, kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi lawan dari sesama Taoist Su. Nada suaranya tegas dan bertenaga. Yuning juga berkata, awalnya, setiap orang tidak memiliki keluhan dengan sesama Taoist Su, mengapa Anda harus bertarung dan membunuh? Jika kamu memilih untuk menundukkan kepala dan menyerah, mungkin kamu akan mendapatkan niat baik dari sesama Taoist Su, dan di masa depan, dia akan menghancurkan kekuatan kutukan pada tubuhmu, bukan tanpa kesempatan. Saat Yun Huaking dan Yuning berbicara, beberapa makhluk abadi di kejauhan ragu-ragu. Yun Huaking, kamu juga seorang abadi yang bermartabat dan imajiner. Untuk menyanjung Su Yi, kamu telah mengucapkan kata-kata kurang ajar tanpa hati nurani. Aku malu padamu. Fengxi mendengus dingin, jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, kamu akan mati hari ini. Berbicara, dia memandang Yuning dan berkata, dan kamu, untuk harimau, dan membujukku untuk menunggu dan tunduk pada juniornya, itu hanya membunuh. Wajah Yun Huaking dan Yuning berubah muram. Su Yi mengerutkan kening, akhirnya tidak sabar. Yang paling dia tidak suka adalah perang kata-kata seperti ini. Segera, Su Yi segera dikirim, melangkah di langit, mendekati Fu Fengxi. Siapapun yang ingin mati bersamanya, lakukan saja. Mata Su Yi acuh tak acuh, dan ketika dia berbicara, dia mengayunkan pedangnya ke arah Fu Fengxi. Boom, kekosongan itu kacau, dan niat pedang melesat ke langit. Su Yi mendominasi seperti sebelumnya. Siap, Fu Fengxi berteriak, bunuh. Pada saat yang sama, beberapa makhluk abadi imajiner dikirim untuk membunuh Su Yi bersama dengan Fu Fengxi. Tidak ada obat untuk para idiot ini. Yun Huaking mencibir. Yuning menghela nafas pelan, bodoh, sebelum melihat sikap rekan Daoist Su, apakah kamu dan aku juga dibutakan oleh ketidaktahuan? Yun Huaking merasa malu. Memang, tunduk pada perbedaan kognisi, beberapa hal, dari perspektif yang berbeda, akan mengarah pada kesimpulan yang berbeda. Fu Fengxi bergabung dengan monster tua lainnya untuk menghadapi Su Yi, berpikir bahwa dia pasti menang, apakah ada yang salah? Tidak, namun, ada juga beberapa makhluk abadi imajiner yang tidak melakukannya, menghindarinya dari jauh, dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran semacam itu. Boom, di lapangan, pertempuran pecah, harta peri meraung, dan Dao Guang meraung. Tidak ada yang berani gegabah. Mereka semua adalah bajingan keras kepala yang terbunuh dari lautan darah dan mayat, dan mereka telah melihat kekuatan tempur Su Yizhen yang mengerikan ketika dia membunuh Bai Lichuan, siapa yang berani ceroboh. Fu Fengxi dan lebih dari 10 makhluk abadi imajiner baru saja menembak, itu adalah pukulan yang menggelegar, dan mereka masing-masing menunjukkan cara mereka yang kuat, dan semua kartu habis. Kekuatan yang menakutkan membuat Yun Huaking dan Yuning sama-sama merinding dan tegang di hati. Tanyakan pada diri sendiri, jika mereka Su Yi, mereka akan mundur dan tidak akan berani bertarung sembarangan. Dalam sekejap mata, Su Yi dikepung dan berada dalam situasi berbahaya. Tapi ekspresinya tenang, matanya acuh, dan dia tidak pernah panik. Naik, tungku pengubah surga digantung di langit di atas kepala Su Yi, mengalirkan ratusan juta cahaya peri ungu, menghalangi perampokan dari segala arah. Di telapak tangan Su Yi, pedang di dunia berdengung keras, meledak dengan cahaya yang tidak jelas dan aneh, langsung menebas energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Boom, ledakan, ledakan, langit dan bumi bergetar, dan adegan reinkarnasi yang megah dan misterius muncul di kehampaan. Kolam kelahiran kembali, jalan menuju sisi lain, lautan kepahitan, 6 jalan dunia bawah, pohon 10.000 jalan reinkarnasi.
Semua jenis adegan besar bergabung satu sama lain untuk membangun dunia reinkarnasi yang nyata, meliputi dunia. Juga lindungi banyak musuh. Reinkarnasi, Fu Fengzi dan yang lainnya semua terkejut dan wajah mereka berubah. Untuk jiwa-jiwa yang mati ini, hal yang paling menakutkan adalah kekuatan Dao yang penuh dengan kekuatan terlarang. Cepat, bunuh. Auman terus berlanjut. Monster tua itu merasakan bahaya dan mulai mati-matian menyerang seperti orang gila. Kamu juga telah melihatnya, reinkarnasi bukan tidak mungkin untuk dihancurkan. Bunuh, bunuh. Dunia reinkarnasi bergetar hebat, dan ada tanda-tanda kehancuran. Yun Huaqing dan Yuning merasa gugup. Lalat capung mengguncang pohon. Su Yi mendengus. Dan saat dia memasukkan pedang dunia ke dunia reinkarnasi yang diubah oleh niat pedang yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Di kolam kelahiran kembali, kabut samar riak air, seperti mata air dari kedalaman 9 ketenangan. Di seberang jalan, bunga-bunga terbakar yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan suara misterius tahu terdengar di jalan panjang menuju kegelapan, seperti gumaman ekstradisi orang mati. Di laut yang pahit, laut mengaum, dan tulang belulang muncul. Bagi Fu Fengzi dan yang lainnya, rasanya seperti dilemparkan ke reinkarnasi nyata sekaligus. Merasa kecil, putus asa, dan tidak berdaya. Tidak enak, sekelompok monster tua sekarat dan berjuang mati-matian. Itu tidak membantu sama sekali. Beberapa dari mereka diekstradisi ke sisi lain jalan, dan sosok mereka dinyalakan oleh bunga merah menyala yang tak terhitung jumlahnya dari sisi lain, seperti patung kertas, layu menjadi abu dalam sekejap mata. Ada yang terseret ke alam semesta. Jeritan ngeri, jeritan enggan, raungan panik, semua jenis suara terdengar satu demi satu. Reinkarnasi. Di kejauhan, Yun Huaqing merasa kedinginan di sekujur tubuh, dan matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Meskipun dia telah menerima bantuan Su Yi untuk mengangkat kutukan di tubuhnya, tetapi ketika dia melihat orang-orang abadi yang benar-benar abadi, jika mereka adalah tahanan yang diasingkan pada saat ini, ketika mereka dimusnahkan keluar oleh reinkarnasi, dia masih merasa ingin mengatakan tidak karena takut. Kekuatan terlarang yang tidak diizinkan oleh kontrak para dewa memang mengerikan. Yuning bergumam pelan. Sepasang tangan batu giok mau tak mau mengepal erat. Dan di kejauhan, para makhluk abadi yang tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran itu bergidik. Satu pemikiran adalah perbedaan antara hidup dan mati. Karena mereka tidak pernah berpartisipasi, ketika saya melihat orang-orang tua yang juga abadi sejati di dunia maya, satu persatu, mati secara tragis di dunia reinkarnasi nyata, selain kaget, saya tidak membantu tetapi merasa beruntung. Boom! Tiba-tiba, dunia reinkarnasi bergetar hebat, dan sebuah celah terkoyak oleh cahaya. Sesosok bergegas keluar. Dia adalah seorang Fu Fengzi. Namun, rambutnya acak-acakan, sosoknya patah, dan penampilannya sangat menyedihkan. Semua orang tergerak. Reinkarnasi. Apa yang bisa kulakukan? Fu Fengzi berteriak di langit. Boom! Semuanya. Auman Fu Fengzi masih bergema, tapi seperti sebuah ironi besar, itu menjadi kata-kata terakhirnya. Dunia reinkarnasi secara bertahap menghilang. Lebih dari 10 makhluk abadi, dipimpin oleh Fu Fengzi, semuanya mati secara tragis di tempat. Penonton kaget, semua tersesat, dan terdiam lama. Dalam kehampaan, mata Su Yi sama acuh tak acuh seperti sebelumnya, seperti tuan yang memandang keabadian. Tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat satu-satunya makhluk abadi imajiner yang tersisa, dan berkata dengan ringan, siapa lagi yang mau mencoba? Tidak ada yang berani menatap matanya. Tidak ada yang berani menjawab. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan jatuh ke tanah. Dia duduk bersila, mengeluarkan pil obat dan mulai berlatih. Saya tidak menghindar dari makhluk abadi imajiner di kejauhan. Yun Huaqing dan Yuning gemetar di hati mereka dan diam-diam datang ke sisi Su Yi untuk melindungi hukum. Yang mengejutkan mereka, bahkan jika mereka melihat Su Yi belum pulih, tidak ada yang berani melangkah maju. Keduanya hanya bisa menghela nafas. Bahkan jika kultivasi sesama Taois Su memang telah mencapai titik kelelahan, apa? Para makhluk abadi di dunia maya itu benar-benar terkejut, dan mereka tidak berani mengujinya. Su Yi tidak menghindar dari awal hingga akhir, hanya bermeditasi dan berkultivasi di depan semua orang. Yun Huaqing dan Yuning tidak bisa tidak mengagumi sikap tenang ini. Keabadian nyata imajiner di kejauhan juga penuh gejolak dan kompleks. Seperti yang dipikirkan Yun Huaqing dan Yuning, bahkan jika Su Yi benar-benar berada di titik terlemah saat ini, tidak ada dari mereka yang berani memanfaatkan api. Sebelumnya, Bai Lichuan tidak percaya pada kejahatan, dan dia mati. Setelah itu, Fu Fengzi tidak percaya pada kejahatan, dan bergabung dengan sekelompok orang tua yang tidak percaya pada kejahatan, dan mereka semua mati. Pelajaran dari masa lalu, guru untuk masa depan. Sekarang, siapa yang berani mengambil nyawanya untuk mencoba? Dan di lautan kabut di kejauhan negeri 10.000 zang, monster tua beralis kuning yang telah dievakuasi sebelumnya, meludah dengan susah payah. Persetan, berkat kecerdasan saya, jika tidak, bola akan berakhir. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1444.
Tidak seperti yang orang pikirkan, tidak ada yang mengakui monster tua dengan alis kuning. Dia menundukkan kepala, menyerahkan semua harta, dan memilih mengungsi, yang memang disengaja. Pertama, dia tidak ingin bertindak sebagai tameng orang lain sampai dia tahu kartu Sui. Kedua, sabar sebentar, menjauhlah dari sela-sela, baru setelah itu kamu bisa duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung, dan nelayan akan untung. Berdasarkan pertimbangan ini, bahkan jika Anda kehilangan muka di depan seorang junior, apa itu? Sekarang, monster tua dengan alis kuning itu pengecut. Benar-benar patah hati. Kematian Bai Lichuan sangat merangsangnya, tetapi dia tidak takut. Kematian monster tua seperti ke Fu Fengzi membuat monster tua dengan alis kuning benar-benar ketakutan, dan seluruh tubuhnya kedinginan. Kembalinya seperti apa, untung apa nelayan, dia tidak berani lagi memikirkannya. Saya hanya merasa sangat senang. Untungnya, saya membuat pilihan paling bijaksana dalam hidup saya untuk pertama kalinya. Apakah kamu melihatnya? Jika kamu tidak mendengarkan Lao Su dan menyerahkan harta itu, kamu ditakdirkan untuk mati dengan jelek. Monster tua beralis kuning itu melirik kedua orang di sampingnya. Keduanya mengangguk lagi dan lagi dengan ketakutan yang tersisa. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah, "Kakak, kalau begitu Sui sepertinya dia benar-benar tidak tahan lagi. Ini mungkin kesempatan langka." Oh, begitu dia selesai berbicara, orang itu ditampar di belakang kepala. Monster tua beralis kuning itu berteriak, "Aku masih beruntung, mau manfaatkan apinya." Bodoh saja, buka pintu buat orang bodoh, bodoh. Lalu mengapa Sui berani bermeditasi di depan semua orang? Mengapa orang-orang tua itu tidak berani bertindak gegabah? Apakah Anda pikir Anda satu-satunya? Mau mati? Ya, pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Monster tua beralis kuning sangat marah, meludahkan bintang. Pria itu terdiam dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Yang lain berkata dengan tragis, "Saya pikir kita semua abadi. Tetapi sekarang saya hanya bisa menelan suara saya, itu benar-benar, itu terlalu menyedihkan." Monster tua beralis kuning mencibir, "Ini kentut yang menyedihkan. Prialah yang bisa menekuk dan meregangkan tubuh. Selanjutnya, dengarkan aku. Apa yang akan kamu lakukan?" Keduanya bingung. Monster tua dengan alis kuning menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pergi untuk bertarung." Berbicara, dia mengambil keduanya dan berjalan menuju medan perang yang jauh. Hah! Monster tua itu kembali. Ketika monster tua beralis kuning dan rombongannya datang, mereka diperhatikan oleh Yun Huaking dan Yuning untuk pertama kalinya, dan mereka semua menunjukkan kewaspadaan. Keabadian nyata imajiner di kejauhan juga menunjukkan warna-warna aneh. Monster tua beralis kuning yang mencubit hidungnya dan mengaku pergi, apakah ini akan membunuh seekor karabin? Di lapangan, Su Yiwu bermeditasi dengan bersila, tidak bergerak, seolah-olah dia tidak sadar. Monster tua dengan alis kuning, apa yang kamu coba lakukan? Yun Huaking berkata dengan dingin. Dari kejauhan, monster tua beralis kuning itu menghentakkan kakinya dan matanya berkilat penuh tekad. Kemudian, menghadap ke arah Su Yi, dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Semuanya, berlutut ini membuatku menangis. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Kepala mereka linglung karena kaget, apa yang akan dibuat monster tua dengan alis kuning. Saya, Yun Huaking mau tak mau bersumpah dan terkejut. Keabadian sejati seperti Tuan, tapi dia mengambil inisiatif untuk berlutut di depan Su Yi. Jika menyebar, tidak ada yang akan percaya. Dua orang abadi yang mengikuti monster tua beralis kuning itu juga tercengang. Awalnya mereka mengira monster tua beralis kuning itu tidak mau dan ingin bertarung, yang besar. Saya tidak pernah memikirkannya, tapi saya hanya berlutut. Dalam atmosfer yang mematikan, monster tua beralis kuning itu tampak serius dan khusyuk, menekan tangannya ke tanah, lalu perlahan-lahan membenturkan kepalanya ke tanah. Seperti orang mukmin yang taat berziarah. Huang Yin tua kecil, datang untuk bertobat. Monster tua dengan alis kuning bergetar, menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam. Untuk menunjukkan ketulusan, lelaki tua itu rela melayani sebagai budak, pelana untuk Tuan Su, dan mati. Jangan berhenti. Semua orang tampak aneh, benda tua ini terlalu rela. Su Yi dengan tenang membuka matanya dan berkata, "Ungkapkan niatmu yang sebenarnya." Nadanya datar, tetapi memiliki kekuatan untuk menyentuh hati orang. Kepala monster tua beralis kuning itu membanting ke tanah, dan berkata dengan suara gemetar, "Jangan sembunyikan dari Tuan Su, Xiao Lao dengan tulus bertobat, dan sangat ingin melakukan hal-hal untuk orang dewasa untuk menebus dosa-dosanya. Selain itu, saya juga berpikir bahwa suatu hari, saya bisa mendapatkan penghargaan dari orang dewasa dan menghilangkan kutukan pada Xiao Lao." Semua orang langsung paham. Pria tua ini keluar dan berlutut untuk menebus dosa-dosanya, jelas dengan imbalan kesempatan untuk mengangkat kutukan. Oh, Dua yang mengikuti monster tua beralis kuning itu juga berlutut dan bersujud, "Kami berdua juga bersedia melayani Tuan Su." Semuanya, Su Yi tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Meskipun kamu egois, kamu jujur, tetapi sayangnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi bawahanku."
Monster tua beralis kuning itu membeku di mana-mana, dan berkata dengan getir, Tuan Su, generasiku telah menjadi roh yang mati. Aku hanya ingin kesempatan untuk hidup. Tolong juga minta Tuhan, tolong beri aku kesempatan untuk menunggu, tidak peduli apa permintaanmu, selama aku bisa setuju, aku tidak akan pernah mengerutkan kening. Kata-kata ini menyentuh hati banyak monster tua yang hadir, ekspresi mereka rumit, dan mereka sangat tidak nyaman. Yun Huaking dan Yuning memiliki hati yang sama. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi jiwa yang mati dan mengalami kesedihan dan ketidakberdayaan. Suyi melirik hadiah abadi imajiner, lalu melihat monster tua beralis kuning dan yang lainnya yang berlutut di sana, dan berkata, bangun, setelah saya bermeditasi, saya akan menghapus kutukan dari tubuh kalian satu persatu untuk Anda. Lagi pula, dia memejamkan mata dan bermeditasi. Monster tua beralis kuning dan yang lainnya tercengang, sepertinya tidak percaya. Terima kasih, Tuan Su. Terima kasih Tuan Su. Mereka terus bersujud, benar-benar tersesat. Adegan ini membuat makhluk abadi imajiner di kejauhan bergolak. Beberapa orang bahkan menyesalinya, mereka mengetahuinya lebih awal, dan mereka tidak menginginkannya, pergilah memohon kesempatan ini. Beberapa orang diam-diam menghela nafas dan bertanya pada diri sendiri, tidak peduli seberapa iri mereka pasti tidak akan bisa melakukan hal-hal seperti berlutut dan memohon. Orang tua dengan alis kuning, sesama Taois Su memintamu untuk bangun, jadi jangan mengejek. Yun Huaking dibuka. Ya, monster tua dengan alis kuning dan yang lainnya buru-buru bangkit dan saling memandang. Waktu terus berjalan. Untuk waktu yang lama, Suyi berdiri dan mengangkat kekuatan kutukan dari monster tua beralis kuning dan lainnya. Kemudian, dia mengangkat matanya untuk melihat dunia maya di kejauhan, dan berkata, sebelumnya, kamu tidak pernah menjadi musuhku, jadi aku tidak keberatan membantumu. Ketika saya mendengar kata-kata ini tiba-tiba, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Seseorang mau tak mau berkata dengan ragu, Tuan Muda Suberarti, maukah kamu membantuku menunggu kekuatan kutukan dicabut? Suara menjadi jauh lebih cepat, dan mata penuh antisipasi. Su Yi mengangguk. Boom! Ladang mendidih, makhluk abadi imajiner itu tidak bisa. Tenang, masing-masing girang, semangat menari. Yun Huaking dan Yuning saling berpandangan dan keduanya tertawa. Mereka sama sekali tidak memiliki pendapat tentang ini, dan mereka bahkan senang Su Yi akan melakukannya. Su Yi sebelumnya terlalu cuek dan dingin, sombong dan mendominasi, seperti penguasa tertinggi tanpa emosi, membuat mereka hanya merasa kagum dan depresi. Tapi sekarang, mereka tiba-tiba menemukan bahwa Su Yi tidak berdarah dingin dan kejam, dia juga manusiawi. Penemuan ini membuat Yun Huaking dan Yuning merasa sangat nyaman. Lihat, ini benar-benar berpikiran besar dan berani. Pak Tua, malu. Monster tua dengan alis kuning menghela nafas. Kamu berlutut? Mereka tidak berlutut, tetapi mereka juga mendapat bantuan dari sesama Taois Su, kamu. Apakah kamu tidak marah? Yun Huaking mau tak mau bertanya. Monster tua beralis kuning menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua itu rela berlutut, tetapi dia tidak dipaksa oleh Tuan Su. Yang jarang terjadi adalah bahwa Tuan Su mengabaikan masa lalu dan membantuku menyingkirkan kutukan. Aku mengantuk, sudah terlambat bagi lelaki tua ini untuk bersyukur, bagaimana mungkin dia peduli. Segera, Su Yi telah membantu makhluk abadi imajiner yang hadir untuk menghilangkan kutukan pada tubuhnya satu persatu. Rekan Daois Su, inilah yang ada dalam pikiran saya, dan saya harap Anda akan menerimanya. Seorang lelaki tua melangkah maju dan membungkuk untuk menyambutnya, memegang gelang giok penyimpanan di kedua tangannya, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tiba-tiba, orang lain juga melangkah maju, mengeluarkan segala macam harta, dan mempersembahkannya satu persatu, ucapan dan ekspresi mereka penuh rasa terima kasih. Su Yi sedikit mengernyit, dan berkata, sejauh yang saya ketahui, membantu Anda hanyalah upaya, bukan untuk harta ini. Orang tua itu buru-buru berkata, rekan Taois Su, jangan salah paham, usahamu tidak kurang dari rahmat penciptaan kembali, tidak peduli apa. Tolong pastikan untuk menerima harta ini, jika tidak, saya akan merasa sangat menyesal di hati saya. Ya, tolong biarkan rekan Daois Su tersenyum. Yang lain angkat bicara, alam maya ini benar-benar abadi, tetapi tidak sopan. Melihat metode Su Yi yang mendominasi dan menakutkan, mereka sudah menyerah dan tidak berani memikirkan apapun. Tapi Su Yi menawarkan untuk membantu mereka mengangkat kutukan itu, yang mengejutkan mereka dan membuat mereka sangat tersentuh. Pandangan Su Yi telah berubah total. Saat ini, saya dengan tulus mengucapkan terima kasih. Melihat ini, Su Yi berkata dengan lembut dalam hatinya, generasiku bertindak, santo batin dan raja luar, dan baik kebaikan maupun gengsi, inilah jalannya untuk menyehatkan hati seperti batu giok dan mempertajam hati. Seperti depan, kata-kata ini untuk generasi ke-6. Ini juga untuk saya sendiri. Matanya jernih, lebih tenang dan halus, dia mengangguk ke kerumunan dan berkata, kalau begitu aku tidak akan menolak. Nah, simpan harta itu. Melihat ini, semua orang santai dan tersenyum. Mata Yuning sedikit linglung. Pada saat ini,
Suyi jelas berbeda dari tatapan dominan dan dingin sebelumnya. Tanyakan pada dirimu sendiri, Yuning lebih mau berteman dengan Suyi yang sekarang. Suyi yang sebelumnya, terlalu mendominasi, menemaninya membuat orang merasa hebat tekanan dalam. Kamu seperti harimau. Apakah kamu tahu tempat, monumen yang hilang? Suyi bertanya. Monumen yang hilang. Semua orang mengerutkan kening dan berpikir, dan semua menggelengkan kepala. Hanya monster tua dengan alis kuning yang sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, Tuan Su, Xiao Lao pernah bertanya tentang sebuah rahasia, dikatakan bahwa di kedalaman 10.000 tempat tersembunyi ini, sebuah batu terkutuk berdiri. Dan tempat yang ditekan oleh loh batu itu tampaknya berisi jalan menuju dunia misterius. Orang tua itu berspekulasi bahwa dunia misterius mungkin adalah monumen terlupakan yang Anda cari. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1445. Batu terkutuk. Sebelum memasuki area terlarang Xingxuan, Suyi sudah tahu bahwa ada tablet batu aneh di tempat 10.000 harta, yang ditutupi dengan kekuatan kutukan yang menembus langit dan bumi. Dan kekuatan kutukan itu persis sama dengan kutukan yang melilit jiwa yang mati. Karena itu, Tuan Hongyun mengundangnya untuk ikut dengannya. Alasannya adalah bahwa makna mendalam dari reinkarnasi yang dia kuasai dapat menahan kekuatan kutukan seperti itu. Namun, Suyi tidak menyangka bahwa ada jalan menuju dunia misterius yang tersembunyi di tempat yang ditekan oleh tablet batu terkutuk. Tidak diragukan lagi, apa yang disebut monumen yang hilang, kemungkinan besar adalah tempat yang disebut alam misterius. Sayangnya, monster tua dengan alis kuning hanya tahu rahasia ini. Dia sendiri belum pernah melihat loh batu terkutuk itu. Berpikir sejenak, Suyi membuat keputusan, pergi melihat loh batu terkutuk. Mungkin karena pertempuran sengit sebelumnya, Dao Shenhong yang tersebar di daerah ini tampak ketakutan dan menghilang. Harus saya katakan, ini memalukan. Namun, di antara harta karun yang diberikan oleh makhluk abadi sejati di alam maya, ada banyak jalan pelangi ilahi, yang dapat dianggap sebagai keuntungan yang tidak disengaja. Ayo pergi. Suyi tidak menunda, menyatukan Yun Huaqing dan Yuning, dan menyapu ke kedalaman Wansang. Saya melihat mereka pergi, dan makhluk abadi imajiner benar-benar santai. Saling memandang dengan penuh emosi. Kami, ini adalah berkah tersembunyi. Seseorang itu emosional. Aku masih tidak bisa membayangkan bagaimana orang yang baru saja melangkah ke alam dewa memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Seseorang bergumam, wajar jika Anda tidak dapat memahaminya. Jangan lupa, sejak dahulu kala, reinkarnasi telah dilarang oleh kontrak para dewa, dan sesama Taoist Su, adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kekuatan tabu seperti itu. Seseorang berbisik, saya menduga bahwa rekan Taoist Su mungkin telah bereinkarnasi berkali-kali dan dibangun kembali berkali-kali. Saya mungkin tidak yakin bahwa dia adalah keberadaan yang menakutkan di negeri dongeng. Bagaimana, apakah Anda lupa, teknik pusaran pola awan, yang digunakan Su Daoyou ketika dia membunuh Bai Lichuan? Itu adalah rahasia dari salah satu dari 3 tanah murni Gunung Busu, tanah murni Yao Guang. Mempelajari hal ini, semua orang yang hadir tergerak, dan alis mereka terkejut. Suyi, apakah itu benar-benar keberadaan yang menakutkan di dunia peri? Kabut bergulung, dan keempat bidang itu sunyi. Yun Huaqing dan Yuning sangat menyadari bahwa saat mereka masuk lebih dalam, napas terkutuk yang menembus kabut menjadi semakin intens. Yang meyakinkan mereka adalah bahwa dengan Suyi memimpin tim, mereka tidak perlu khawatir tentang itu. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan dunia maya mereka ditakdirkan untuk tidak mampu menahan erosi kekuatan terkutuk seperti itu. Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak makhluk abadi di sini untuk dijelajahi dan berapa banyak orang yang jatuh di sini di era akhir hukum. Yun Huaqing menghela nafas. Lagi pula, hanya sedikit orang yang dapat bertahan hidup dari akhir hukum. Sebagian besar makhluk abadi telah mati, dan mereka tidak dapat bertahan hidup dalam tubuh orang mati. Yuning juga menunjukkan warna yang sentimental. Bagaimana kalau menjadi abadi, di bawah malapetaka akhir hukum, itu tidak akan selamat. Di depan, Suyi meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan ke depan. Sebelumnya, kekuatan Taoisme dari generasi ke-6 telah mempengaruhi suasana hati dan tindakannya, dan dia tidak pernah memperhatikannya. Saat ini, dia dengan tenang menyelesaikan semua ini. Pengalaman dan kognisi generasi ke-6 sudah cukup untuk mengabaikan yang abadi, dan bangga dengan negeri dongeng. Bagi Suyi, pengalaman dan kognisi pewarisan dan integrasi memang membuatnya mengalami perubahan yang menggetarkan. Ini hal yang bagus. Yang benar-benar akan memengaruhi suasana hatinya adalah jejak memori generasi ke-6, serta temperamen acuh tak acuh dan perilaku mendominasi dan kejam. Yang paling sulit adalah, untuk saat ini, Suyi belum bisa mencegah pengaruh mood ini. Mudah untuk menjelaskan semua ini sebagai iblis. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Suyi adalah menegakkan Taoismenya sendiri, menjaga inci perseginya sendiri, dan perlahan-lahan berurusan dengan iblis di dalam hatinya. Di masa depan, akan tiba saatnya untuk menghentikannya sepenuhnya. Setelah setengah jam, di lautan kabut di kejauhan, cahaya ilahi terkutuk tiba-tiba muncul,
mewarnai langit menjadi hitam pekat dan aneh. Melihatnya dari kejauhan saja sudah membuat Yun Huaking dan Yuning bergidik. Kekuatan kutukan terlalu menakutkan, menembus langit dan bumi, seperti sumber malapetaka. Su Yi mengangkat alisnya sedikit dan menjepit telapak tangan dan jarinya. Om, sebuah layar reinkarnasi muncul, menutupi dirinya, Yun Huaking, dan Yuning. Tidak lama setelah terus bergerak maju, saya melihat tablet batu hitam dengan ketinggian 100 kaki di tempat cahaya suci terkutuk muncul. Ini seperti gunung yang naik dari tanah. Stela berbentuk persegi panjang dan hitam, diisi dengan kekuatan kutukan yang tebal dan bergelombang, seperti gelombang yang mengamuk, bergelombang di permukaan prasasti. Pupil Yun Huaking dan Yuning menyusut, benar-benar berubah warna. Di zaman kiamat Dharma, sosok abadi yang tak terhitung jumlahnya datang ke daerah terlarang Xingxuan, percaya bahwa di kedalaman tempat tersembunyi ini, ada jalan hidup yang cukup untuk menghindari kiamat dari wahyu Dharma. Siapa yang bisa membayangkan bahwa loh batu yang berdiri di tempat ini seperti sumber akhir hukum? Terlalu menakutkan. Jika bukan karena Su Yi kali ini, Yun Huaking dan Yuning pasti sudah menoleh dan pergi, tidak berani tinggal sama sekali. Jika tempat ini cukup tersembunyi bagi generasi saya untuk bertarung, saya tidak akan percaya. Yun Huaking bergumam, tidak ada yang sangat damai, hidup dan mati hidup berdampingan, seperti guntur di langit, tempat paling berbahaya juga dapat menumbuhkan vitalitas. Su Yi berkata, dan langsung menuju ke loh batu. Yun Huaking dan Yuning hanya bisa bertahan. Sepanjang jalan, kekuatan terkutuk yang menyelimuti kekosongan di dekatnya seperti tanah longsor dan tsunami, mengamuk antara langit dan bumi. Mudah untuk melenyapkan makhluk apapun di dunia. Bahkan jika itu adalah peri sejati, ia pasti akan mati. Tetapi ketika pasukan terkutuk ini bergegas, mereka semua dinetralkan oleh tirai cahaya reinkarnasi yang dipegang oleh Su Yi. Ini seperti salju yang mencair menjadi air, dan itu sama sekali tidak melukai Su Yi dan yang lainnya. Segera, mereka sampai di monumen batu hitam. Melihat ke atas, permukaan tablet batu hitam setinggi 100 meter ditutupi dengan lapisan pola dao yang aneh dan bengkok, yang kompleks dan aneh. Yun Huaking dan Yuning keduanya gemetar, mereka hanya melirik pola dao yang bengkok dan aneh, jiwanya seolah ditelan, melahirkan ketakutan yang tak terkendali, wajahnya penuh pucat. Su Yi mengerutkan kening, ada rasa keluar dari badan. Boom, di lautan pengetahuan, pedang 9 penjara bergetar hebat. Tiba-tiba, perasaan aneh dan menakutkan itu menghilang. Itu dapat menyebabkan pedang 9 penjara bergerak. Pola dao pada tablet batu ini tidak sederhana. Su Yi terkejut. Dia baru saja memikirkan ini ketika dia tiba-tiba mendengar Yun Huaking dan Yuning mengerang. Mata keduanya tumpul dan sosok mereka gemetar. Dia tidak bisa menahan kerutan, dan dengan lambaian lengan bajunya, nafas pedang 9 penjara berubah menjadi hujan ringan, mengalir ke mereka berdua. Tiba-tiba, keduanya terbangun seperti mimpi, dan keduanya sadar kembali. Melihat satu sama lain, mereka semua sangat terkejut sehingga mereka berkeringat dingin, dan mereka sekuat mereka, dan mereka juga ketakutan. Lupakan saja, kamu bisa bersembunyi di harta ini. Berbicara, Su Yi mengorbankan pagoda perunggu. Yun Huaking dan Yuning tidak bisa tidak merasa malu, tetapi mereka juga tahu bahwa jika mereka tinggal lebih lama lagi, itu akan menjadi beban dan akan mempengaruhi tindakan Su Yi. Segera, keduanya melintas dan menyapu pagoda perunggu. Su Yi menyimpan harta ini dan menatap tablet batu hitam. Yang membuatnya mengerutkan kening adalah, dengan pengalaman dan kesadaran Wang Ye untuk berdiri di puncak dunia abadi, dia tidak dapat mengenali misteri yang tersembunyi dalam pola Tao di loh batu. Satu-satunya yang pasti adalah bahwa kekuatan pada loh batu ini jelas-jelas homolog dengan bencana akhir hukum. Pernah melanda dunia di era akhir hukum. Aku tidak tahu di mana jalan menuju alam misterius yang disebutkan oleh monster tua beralis kuning itu berada. Su Yi melihat sekeliling. Pada akhirnya, tidak ada apa-apa. Juga, karena makna mendalam dari reinkarnasi telah menahan kekuatan seperti itu, mengapa Anda tidak mencobanya dan melihat apakah Anda dapat mengguncang tablet batu ini? Su Yi memikirkan hal ini, dan diam-diam berbelok ke jalan, tirai tipis reinkarnasi muncul di belakang sosok itu, yang berkembang menjadi pemandangan misterius 6 reinkarnasi. Pada saat ini, kekuatan kutukan yang menyelimuti kekosongan di dekatnya tiba-tiba menghilang. Saat Su Yi hendak menembak, monumen batu 100 zang di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat, dan pola dao aneh di permukaan monumen batu tampak hidup, berputar dengan cepat. Segera, portal ilusi seperti pusaran air muncul di tablet batu. Setelah itu, sesosok-sosok berjalan keluar dari portal ilusi. Angka ini awalnya seperti asap, dan berangsur-angsur mengeras, berubah menjadi kurcaci kurus kering. Kurcaci itu kurus, dengan kepala botak, bungkuk, wajah keriput, mata mendung, dan kalung rosario hitam di lehernya. Dan di tangan kanannya seperti kaki ayam, dia memegang lampu hijau. Lampunya seperti kacang, memancarkan cahaya dan bayangan merah samar. Orang tua itu adalah roh prasasti dari loh batu ini. Dalam beberapa tahun terakhir, dia diperintahkan untuk menjaga jalan rahasia ini.
Pria tua kerdil itu mengangkat matanya untuk melihat Su Yi, dan berkata dengan suara serak, temanmu, telah diundang oleh utusan itu, untuk memasuki jalan rahasia ini dan tiba di reruntuhan. Su Yi memandang lelaki tua kerdil itu, dan mungkin mengerti bahwa, pendamping, di mulut orang lain pastilah orang asli Hong Yun. Jadi kau sudah menungguku datang? Su Yi bertanya. Berbicara, dia melangkah ke samping, mengangkat lampu biru di tangannya, menunjuk ke portal ilusi yang muncul di loh batu, dan berkata, tolong. Su Yi tidak bergerak, dan berkata, siapa utusan ilahi di mulutmu? Pria tua kerdil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua itu hanya penjaga gerbang. Su Yi mendengus dan berkata, kalau begitu, kamu tahu sesuatu, tolong beri tahu aku. Pria tua kerdil itu perlahan mengangkat kepalanya, menatap Su Yi dengan sepasang mata keruh, dan berkata, orang tua itu hanya tahu bahwa jika kamu ingin pergi dengan temanmu, itu yang terbaik, untuk tidak menolak undangan para dewa. Suaranya serak dan tidak ada mood swing. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1446. Su Yi sedikit mengernyit dan berkata, ancaman. Pria tua kerdil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, yang mulia adalah tamu yang ingin dilihat oleh utusan itu, dan lelaki tua itu tidak berani mengancam. Su Yi melangkah maju ke portal ilusi yang muncul di permukaan tablet batu. Ada senyum di bibir lelaki tua kerdil itu, seolah-olah dia mengharapkan ini, dan berkata, tolong. Su Yi berdiri di sana, membelai dagunya, menatap lelaki tua kerdil itu, dan berkata, kamu berkata, jika kursi ini membunuhmu, apakah utusanmu akan marah? Tingginya hanya 2 kaki, membungkuk, dan kurus. Berdiri di depan Su Yi, hanya sebatas lutut, dia terlihat sangat pendek. Tapi ketika dia berbicara, ada cahaya perampokan yang menakutkan melonjak di sekitar lelaki tua kerdil itu, dan lampu biru di tangannya bergetar tanpa suara. Su Yi tampak acuh tak acuh, dan berkata perlahan, karena kamu adalah karakter kecil, berlututlah di kursi ini dan panggil untuk mendengarkan. Pria tua kurcaci, matanya yang berawan diam-diam bersinar dengan cahaya yang dalam dan dingin, dan berkata, yang mulia, lebih baik segera memasuki jalan rahasia. Boom! Sebelum dia selesai berbicara, Su Yi mengulurkan tangan kanannya, telapak tangannya seperti gunung, dan menuju kota Genome tua. Pria tua kerdil itu menunjukkan kemarahan dan mengangkat lampu hijau di tangannya. Wow gelombang! Lampu hijau berdengung, dan nyala api merah beterbangan, memenuhi atmosfer bencana dan kehancuran. Bersama dengan lentera biru, itu dihancurkan dan terbang keluar. Kulit lelaki tua kerdil itu tiba-tiba berubah, ketika dia hendak menghindar, sudah terlambat, dan dia langsung ditampar oleh Su Yi dan terbang keluar, tubuhnya yang kurus hampir hancur. Setelah itu, Su Yi meraihnya dari udara. Boom! Kekuatan terkutuk dari kekosongan terdekat hancur, dan kekuatan reinkarnasi meledak, menyebabkan tablet batu bergetar hebat. Istirahat. Pria tua kurcaci itu berteriak, melepaskan untaian manik-manik rosario hitam yang tergantung di lehernya, dan menghantamkannya dengan keras ke Su Yi. Ini jelas merupakan harta rahasia yang sangat kuat, melepaskan aura malapetaka yang luar biasa, menghancurkan Su Yi dengan satu genggaman. Karakter kecil bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu. Su Yi mencibir. Wajah lelaki tua kerdil itu suram, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya, dan dia bergegas menuju portal ilusi di permukaan tablet batu. Boom! 10 gemetar kosong. Dia terhuyung-huyung, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia diinjak-injak oleh Su Yi, yang datang dari langit. Berkelahi tidak akan membantu. Wajah tua yang penuh rasa malu. Melihat ini, Su Yi mengerutkan kening dan berkata dengan kecewa, sekarang, saya percaya bahwa Anda hanyalah seorang penjaga gerbang kecil. Ayo, Ye Seng, aku akan memberimu cara untuk bertahan hidup. Boom! Jari kaki Su Yi mengerahkan kekuatan, dan tubuh lelaki tua kerdil itu langsung runtuh, berubah menjadi hujan abu-abu ilusi dan menghilang. Yang aneh adalah bahwa dalam sekejap mata, dengan kekuatan kutukan yang melonjak di sekitar tablet batu, sosok lelaki tua kerdil itu bersatu kembali. Hanya saja sosok itu sangat ilusif dan kabur, seperti asap. Su Yi tidak bisa tidak terkejut, melihat bahwa lelaki tua kerdil ini memang tubuh spiritual yang aneh, lahir dari tablet batu misterius ini dengan ketinggian 100 meter. Stele itu abadi, dan lelaki tua kerdil itu sangat sulit untuk dibunuh. Kamu tunggu aku. Pria tua kerdil itu berteriak marah, berbalik dan melarikan diri ke portal ilusi. Kemarahan yang tidak kompeten. Mata Su Yi penuh dengan ejekan. Dia mengulurkan tangan dan meraih, dan sebuah lampu hijau dan seutas rosario hitam jatuh ke telapak tangannya. Ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh lelaki tua kerdil itu. Setelah melihat, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, kedua harta ini sebenarnya dibuat oleh kekuatan akhir bencana. Kekuatan ini, guntur berwarna darah yang dia kumpulkan di sepanjang jalan, dan kekuatan kutukan yang menyelimuti tablet batu ini, semuanya berasal dari nada yang sama. Mungkinkah ada seseorang di dunia ini yang dapat menyempurnakan kekuatan akhir malapetaka? Su Yi terkejut dengan kebenaran ini. Perhatikan bahwa di zaman kiamat, bencana kiamat menyapu dunia,
menghancurkan jalan kenaikan, dan melenyapkan banyak makhluk abadi. Bahkan makhluk abadi imajiner itu telah direduksi menjadi roh mati di bawah bencana. Keberadaan terpisah seperti orang asli seperti Hong Yun tidak bisa dihindarkan. Tapi ada orang yang bisa menyerap dan menyempurnakan kekuatan akhir malapetaka, yang membuat Su Yi terkejut. Mereka yang bisa melakukan ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Mungkin, orang ini adalah utusan dewa, di mulut lelaki tua kerdil itu. Memikirkan hal ini, Su Yi menggosok alisnya dan menyadari ada yang tidak beres. Utusan dewa, kemungkinan besar telah memperhatikannya sejak lama, jadi dia menangkap Hong Yun Renren dalam satu gerakan di awal. Memaksa diri untuk datang ke sini. Dan Su Yi bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu pasti karena kekuatan reinkarnasi yang menjadi sasarannya. Memikirkan hal ini, Su Yi menjadi tenang. Karena pihak lain melakukan ini, itu berarti bahwa ketika pihak lain gagal mencapai tujuan mereka, mereka pasti tidak akan menyakiti orang yang sebenarnya, Hong Yun. Saya ingin melihat apa yang disebut, Tuhan, Anda ini. Sambil memikirkannya, Su Yi menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk sepenuhnya melarang Rosario hitam dan lentera biru dan menyimpannya. Lalu, dia melihat ke portal ilusi. Sekarang juga, di portal ilusi, sosok lain keluar. Mengenakan mantel bulu, lengan lebar, dan wajah tampan, dia adalah Gu Yuankui, putra suci Gunung Changming. Sebelumnya, orang ini dan Hong Yun Renren diserang oleh dua rantai dewa selama pertarungan, dan mereka dibawa pergi. Dan sekarang, Gu Yuankui telah muncul. Su Yi segera menyadari ada yang tidak beres. Sebelumnya, roh prasasti itu buta dan memiliki sikap yang buruk. Tolong jangan kaget. Gu Yuankui membungkukkan tangannya untuk menyambut Su Yi. Su Yi menyipitkan matanya dan berkata, kamu utusan itu. Gu Yuankui berkata dengan hangat, tidak, saya hanya seorang pelayan di samping utusan para dewa. Kali ini saya diperintahkan untuk datang menjemput teman-teman Tao. Saya percaya bahwa teman-teman Tao juga memiliki banyak kebingungan di hati mereka, dan ketika mereka melihat utusan ilahi Tuan, Anda akan mendapatkan jawabannya. Su Yi berkata sambil berpikir, utusan yang kamu katakan tampaknya sangat ingin bertemu denganku. Gu Yuankui tertegun sejenak, dan berkata, apakah kamu tidak ingin bertemu temanmu sesegera mungkin? Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak terburu-buru. Mari kembali dan beritahu utusan, jika Anda ingin melihat saya, datang dan temui saya secara langsung. Biarkan utusan datang untuk menyambutnya. Gu Yuankui tampak tidak percaya, curiga bahwa dia salah dengar. Ada kemarahan yang tak terkendali di matanya, dan berkata, gerakanmu, apakah itu terlalu berlebihan? Mata Su Yi acuh tak acuh, dan dia berkata dengan dingin. Mengambil sandera rekanku terlalu berlebihan. Jika kau tidak ingin mati, sebaiknya kau hidup kembali sekarang. Gu Yuankui tercengang. Ini, siapa yang mengancam siapa? Pria ini benar-benar tidak peduli dengan hidup atau mati temannya. Pada akhirnya, Gu Yuankui menahan amarahnya, berbalik dan berjalan ke portal ilusi. Su Yi berpikir keras. Dia menjadi semakin bertekad, bahwa Tuhan membuat orang dewasa jauh lebih cemas daripada dirinya sendiri. Dan jangan sampai Anda menolak untuk pergi. Memikirkan hal ini, Su Yi tersenyum, tapi dia sangat menantikannya. Bahaya yang tidak diketahui seperti itu cukup menarik. Waktu terus berjalan. Su Yi duduk bersila, mengeluarkan kendi dan mulai minum. Setengah jam, 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam kemudian, sebuah suara tua datang dari portal ilusi. Kursi ini terperangkap di sini, dan saya tidak dapat menyambutnya secara langsung. Saya juga meminta rekan-rekan Tao untuk pindah dan datang ke reruntuhan untuk membicarakannya. Tidak ada perubahan suasana hati dalam suara. Su Yi tersenyum dan berkata dengan tenang, saya punya 3 pertanyaan. Selama Anda menjawab sesuai keinginan saya akan segera pergi. Suara lama terdiam sesaat, lalu berkata, selain identitas kursi ini bisa menjawab semua pertanyaan. Su Yi mengangkat alisnya dan mengangguk, baiklah, izinkan saya bertanya, mengapa Anda ingin melihat saya? Su Yi berkata, pertanyaan kedua, bagaimana Anda memprediksi bahwa saya akan datang ke area terlarang Xingxuan? Tidak, kursi ini terjebak di sini, saya hanya bisa menunggu, dan saya telah menunggu lama, dan akhirnya saya menunggu kesempatan baris pertama hari ini. Suara tua itu berkata, jika sesama Taois tidak menginjakan kaki di sini dalam kehidupan ini, kursi ini hanya bisa menunggu selamanya. Suara itu sedikit sunyi dan tak berdaya. Su Yi berpikir sejenak, lalu berdiri dan berkata, oke, aku akan pergi menemuimu sekarang. Suara tua itu jelas tercengang, dan tanpa sadar berkata, apakah tidak ada pertanyaan ketiga? Tidak perlu bertanya, Su Yi berkata, dan berjalan menuju portal ilusi. Tolong, suara lama mengundang lagi. Ada sedikit kegembiraan, kecelakaan. Dengan cahaya dan hujan dari portal ilusi, sosok Su Yi menghilang tiba-tiba. Kembali ke perampok, apakah kamu memasukkan dirimu ke dalam jaring? Suara lama berdering. Setelah itu, seolah tak bisa lagi menahan kegembiraannya, suara tua itu tertawa terbahak-bahak.
Tawa itu mengguncang langit dan bumi yang ditutupi oleh cahaya ilahi yang terkutuk. 100 monumen batu Zhang menderu. Kekosongan di dekatnya bergetar, dan portal ilusi di tablet batu menghilang dengan tenang. Boom! Dunia berputar dan bintang-bintang bergerak. Seiring waktu dan ruang terjalin dan berubah, Sui memiliki perasaan tanpa sadar hanyut dalam ruang dan waktu tanpa akhir. Kota, sosok itu tiba-tiba terbentang, seolah-olah memecahkan lapisan belenggu dan pengekangan yang tak terlihat, dan tiba-tiba terlepas dari situasi terperangkap dan hanyut terbawa arus. Pada saat ini, seruan terdengar. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1447. Ini adalah dunia rahasia. Ada reruntuhan dan reruntuhan di mana-mana. Kekuatan dahsyat dari kiamat berubah menjadi awan petir merah tua, menutupi langit. Busur merah tua berkelip dan mengalir, cakar dan cakar. Suara guntur menggelegar di antara langit dan bumi, bergemuruh, mengisi kekosongan dengan aura kehancuran seperti malapetaka. Berada di dalamnya membuat orang hampir curiga bahwa mereka kembali ke ujung hukum. Sui berdiri di tanah, dan rantai kekuatan bencana di seluruh tubuhnya hancur dan runtuh dan menghilang. Tidak diragukan lagi, ketika dia memasuki tempat ini sebelumnya, dia terikat secara tak kasat mata oleh rantai yang diubah oleh kekuatan bencana. Dan saat dia menggunakan teknik rahasia, dia menghancurkan kekuatan bencana ini dalam satu gerakan. Di belakang Sui, ada portal kehampaan yang berangsur-angsur menghilang. Tidak jauh dari situ, ada sosok yang mendekat, yang berhenti tiba-tiba pada saat ini dan berteriak. Tingginya hanya 2 kaki, dengan punggung bungkuk dan jongkok. Itu adalah lelaki tua kerdil. Dia tampaknya tidak menyangka bahwa Sui dapat membebaskan diri dari kekuatan bencana dengan begitu mudah. Dia mau tak mau mengubah warnanya dan mundur beberapa langkah. Ingin menyerang saat saya tidak siap. Sui melirik pria tua kerdil itu dengan dingin. Pria tua kerdil itu hendak mengatakan sesuatu ketika tangan besar yang tak terlihat meraihnya dan menyeretnya ke Sui. Mohon ampun, suara terdengar, tapi Sui mengabaikannya dan mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya. Boom! Tubuh lelaki tua kerdil itu hancur dan musnah oleh makna reinkarnasi yang mendalam. Itu hanya hukuman kecil, prasasti itu abadi, dia tidak boleh mati. Sui berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia melihat ke kejauhan. Di kejauhan antara dunia bobrok dan tandus, sesosok berdiri. Ini Gu Yuankui. Tepatnya, itu adalah pelayan utusan dewa, tetapi hanya menempati tubuh Gu Yuankui. Melihat Sui tanpa basa-basi menghancurkan tubuh lelaki tua kerdil itu, wajah Gu Yuankui menjadi gelap. Sui berkata tanpa sadar, di mana utusan ilahi yang kamu katakan? Ikuti saya. Gu Yuankui berkata, berbalik dan berjalan ke kejauhan. Sui mengikuti. Segera, di kejauhan antara langit dan bumi, jalan menuju langit muncul. Jalannya diaspal dengan lapisan anak tangga batu hitam yang mengarah ke langit. Ujung tangga batu adalah platform tinggi yang di atasnya berdiri sebuah altar kuno. Di depan altar, berdiri tiang perunggu. Sesosok tubuh terikat pada pilar perunggu. Perhatikan baik-baik, ini adalah orang Hong Yun yang sebenarnya. Jalan tangga batu yang menjulang ke langit, altar kuno, dan awan merah asli yang diikat ke pilar perunggu. Adegan seperti itu membuat Sui mengerutkan kening. Rekan Taois, akhirnya kita bertemu. Di atas jalan menuju langit, awan perampokan berwarna merah gelap tiba-tiba menggulung, dan cahaya perampokan seperti guntur jatuh. Kemudian, perampokan ini berubah menjadi orang tua. Seluruh tubuh penuh dengan bencana seperti tabu. Tanah, Andalah yang disebut malaikat. Sui bertanya. Bagus. Pria tua botak berjubah itu mengangguk. Matanya berbinar karena kegembiraan, dan dia berkata dengan emosi, kamu tahu, aku telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun, dan kamu tidak dapat membayangkan, ketika kamu lihat momen ini, betapa bahagianya kursi ini. Sui berkata, senang. Ya, bahagia dari hati. Pria tua berjubah botak itu berkata dengan serius, sudah ditakdirkan sejak kamu masuk bahwa reinkarnasi akan dihapus sepenuhnya, dan kursi ini, tidak perlu lagi terjebak di sini, Anda dapat kembali kepada Yang Mulia. Mata Sui menyipit pelan. Dia berpikir bahwa apa yang disebut, Tuan Dewa, ini adalah untuk merebut makna mendalam dari reinkarnasi. Tapi sekarang saya sadar bahwa tebakan saya salah. Pihak lain sebenarnya mencoba menghapus reinkarnasi. Dan, untuk tujuan ini, pihak lain telah menunggu di sini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Ini di luar dugaan Sui. Setelah memikirkannya, Sui berkata, reinkarnasi tidak diizinkan oleh kontrak para dewa, dan kamu menyebut dirimu, utusan dewa. Mungkinkah kamu melayani dewa yang dikabarkan? Pria tua berjubah botak itu tertawa dan berkata, kursi ini tahu bahwa Anda memiliki semua jenis kebingungan di hati Anda, tetapi sayangnya, rahasia para dewa terlibat, jadi saya harus tidak ada komentar. Tapi, dia mengubah topik pembicaraan, menunjuk ke tangga batu yang menjulang ke langit, dan berkata, jika kamu dapat melangkah di jalan ini dan mencapai altar, aku tidak keberatan mengatakan sesuatu yang kamu inginkan, tahu jawabannya. Sui mendengus dan berkata,
apakah ada misteri yang tersembunyi di jalan ini? Suyi memandang Hong Yun asli yang terikat pada pilar perunggu di ujung tangga batu, dan berkata, sepertinya aku tidak punya kesempatan untuk menolak. Dan sekarang, kamu tidak punya jalan keluar. Suyi tiba-tiba melintas dan bangkit. Boom, hahaha, percuma saja, di reruntuhan monumen ini, meski kursi ini takut akan kekuatan reinkarnasi, tapi tidak sulit untuk bersembunyi. Dalam tawa, sosok lelaki tua berkepala botak berjubah tiba-tiba menghilang ke langit. Suyi juga melewatkan tembakan ini. Dia mengerutkan kening, merasa tenang, tetapi sulit untuk menemukan napas pihak lain. Kamu orang tua, kamu memang sangat pemalu. Suyi mencibir. Namun, kata-kata lelaki tua botak berjubah itu membuatnya menyadari satu hal. Yang disebut, utusan dewa, ini sangat iri dengan kekuatan reinkarnasi, dan tidak berani melakukannya sendiri. Jika saya ingin menyelamatkan orang Hong Yun yang sebenarnya, saya harus berjalan-jalan. Kekuatan reinkarnasi tidak ditoleransi oleh para dewa, beraninya aku meremehkannya. Di langit yang jauh, sosok lelaki tua berjubah botak muncul. Dia berkata dengan santai, saya tidak keberatan memberitahu Anda bahwa tangga batu yang menjulang dari langit, yang disebut, Jalan 10.000 Bencana, penuh dengan semua jenis pantangan untuk membunuh bencana. Bersiaplah untukmu yang bertanggung jawab atas reinkarnasi. Jika Anda tidak bergegas, dalam waktu 12 jam, rekan Anda akan dilenyapkan sepenuhnya. Pada akhirnya, pria botak berjubah itu tidak bisa menahan tawa dan berkata, tentu saja, kamu juga bisa menolak, tapi... Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kejauhan, lihat. Suyi mendongak. Saya melihat retakan yang mengejutkan di langit jauh. Kursi ini telah sepenuhnya mencabut larangan tempat ini. Dalam 3 hari, monumen yang ditinggalkan ini akan benar-benar runtuh dan hancur, dan mati dalam badai ruang dan waktu. Pria tua berjubah botak itu berkata sambil tersenyum, pada saat itu, kursi ini dapat berangkat lebih awal, dan kamu serta teman-temanmu pasti akan mati. Singkatnya, saat kamu memasuki tempat ini, kamu sudah berada di jalan buntu. Ini yang disebut perbedaan satu pemikiran, dan itu akan selamanya. Pria tua berjubah botak itu tertawa, penuh kegembiraan dan kebanggaan, dan tidak menyembunyikan emosinya sama sekali. Tidak perlu bersembunyi. Di tanah di kejauhan, Gu Yuankui membeku, berbalik dan melarikan diri. Boom! Cahaya pedang reinkarnasi yang tak berujung menebas. Gu Yuankui juga tewas di tempat. Ini tentu saja tulisan tangan Suyi. Tertawa, jangan berhenti, teruskan. Suyi berbicara dengan tenang. Pria tua berjubah botak itu menjadi murung dan berkata, Dang Tanglun menanggapi perampok itu, tetapi mengambil seorang pelayan untuk melampiaskan amarahnya, tidakkah kamu merasa malu? Suyi tersenyum dan berkata, sebagai utusan dewa, dia mengancam temanku. Jika, Yang Mulia, di mulutmu tahu, dia pasti malu untuk mengusap lehernya dan bunuh diri, kecuali dia sepertimu. Sangat tak tahu malu. Ayo pergi. Pria tua botak berjubah itu memarahi, kamu menghujat. Suyi tidak menganggapnya serius dan berkata, apa itu penghujatan? Karena para dewa tidak dapat bereinkarnasi, saya akan membunuh semua dewa di masa depan, dan tidak meninggalkan siapapun. Pria tua botak berjubah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, kamu lebih baik bertahan dulu. Kecelakaan. Dia menghilang lagi. Di dunia yang kosong dan sunyi ini, hanya Suyi dan peri awan merah yang terikat di ujung jalan menuju 10.000 bencana yang tersisa. Suyi tahu bahwa utusan itu bersembunyi di dunia ini, mengawasi dengan mata dingin. Suyi bisa menggunakan semua jenis teknik rahasia mengintip, tapi dia gagal mendeteksi jejak pihak lain. Hal lama harus disembunyikan dalam kekuatan bencana jauh di langit. Suyi mengerutkan kening. Dan, lawan tidak hanya berdiam di satu tempat. Lupakan saja, selamatkan Hong Yun yang asli dulu, lalu bersenang-senanglah dengan benda lama ini. Suyi membuat keputusan. Namun, boom, awan malapetaka muncul dari ujung malapetaka, membanting pilar perunggu di puncak jalan menuju 10.000 malapetaka. Hong Yun asli yang diikat ke pilar perunggu tiba-tiba mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, dan tubuh anggun itu bergetar hebat. Mata Suyi sedikit menyipit, menyadari masalahnya. Dan ketika sosok Suyi melayang ke tanah dan mendekat lagi, jalan 10.000 bencana jatuh dan terhubung ke bumi. Mata Suyi berkedip dingin, dia bahkan tidak perlu memikirkannya, dia tahu bahwa itu pasti benda tua yang diam-diam memanipulasi jalan menuju 10.000 bencana. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.